Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya Sarah Nasution. Saat ini saya sedang berada di kota Cimahi. Kita baru ada meeting tadi dengan para pemilik mesin kangen motor. Nah, Masya Allahnya di hari ini pun Bapak Ibu saya mendapatkan sebuah sharing yang luar biasa. Di sebelah saya ini ada seorang ibu ya, yang beliau akan memperkenalkan dirinya, akan menceritakan apa yang membuat beliau akhirnya sangat bersyukur punya mesin kangen motor. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Biharyani. Latar belakang saya adalah seorang guru asalnya. Sekarang baru 4 bulan menjadi pengawas sekolah. Kenapa saya memesankan motor ini? Awalnya karena untuk mengobati suami saya. Saya terkena serangan jantung, bengkak jantung, bukan serangan jantung, bengkak jantung. Sebenarnya dari tahun 2023. Ya, itu sudah sering sekali bolak-balik ke rumah sakit karena kambuh pembengkakannya, cairan tubuhnya menjadi banyak sehingga bengkak di mana-mana. Dan terakhir itu terjadi di bulan Juli. Suami saya Juli 2025. Oke. Suami saya bengkak dan setelah hasil ronsen itu bengkak seluruh organ dalamnya, terutama jantungnya. Dan itu terjadi sebelumnya sebenarnya dari bulan April. Bulan April itu sudah mulai bengkak. Hanya tidak diobati, dirasakan sendiri. Karena sudah beberapa kali ke rumah sakit, sudah gimana ya, udah terlalu sering ke rumah sakit, bisa obat sendiri, memasukkan obat sendiri. Ada obatnya itu bisa mengeluarkan cairan. Jadi udah dapat obat dari dokter, Ya, terus beli sendiri. Nah, gitu. Nah, ternyata di bulan Juli bukannya sembuh, ternyata malah jadi bengkak, terutama di kaki sebelah kiri. Kaki kiri bengkak sampai tidak bisa jalan. Waktu itu dipegang saja menjerit. Pegang aja sakit gitu dipegang ya? aja sakit, sampai karena posisi waktu itu berada di kebun jauh kemana-mana, ditanduk. Sampai nggak bisa jalan Bapak? Nggak bisa jalan sama sekali, mau disentuh juga merasa sakit. Ditanduk, dibawa ke rumah sakit, ke IGD waktu itu. Disangkanya di patung ular waktu itu. Nah, dirawat di sana, dapat 1 minggu. Dari pembengkakannya itu menjadi seperti luka bakar. Ada melepuh dan pecah. Waktu itu di rumah sakit nggak bisa jalan. Kemudian juga ada penyumbatan sehingga harus pasang kateter waktu itu. Sampai 1 minggu baru bisa berdiri. Dan dia merasakan seperti membawa galon berdiri itu, saking beratnya itu. Masih bengkak tuh? Masih bengkak. Hanya 1 minggu, entah karena mungkin kita pakai BPJS ya Dok ya. Jadi 1 minggu itu udah disuruh pulang, padahal jalan juga masih pakai kursi roda waktu itu. Dan bekas lukanya itu menjadi mengelupas dan keluar cairan. Dan itu terjadi di kaki bagian atas dengan selangkangan kaki. Sampai untuk ke kamar mandi juga tidak bisa jalan ya di situ gitu, sampai pakai pempas dan sebagainya. Saya tidak berani pulang waktu itu dengan suami karena bagaimana kata orang tua kami, karena saya masih punya orang tua di Cisarua. Bagaimana orang tua kami kalau melihat kondisi suami. Nah, waktu itu saya masih terus kontrol. Saya pulang balik karena saya bertugas di Cisarua. Saya pulang balik perjalanan 3 jam naik motor, dan suami ditinggal di sana, dititipkan di sana dengan posisi ya jauh kemana-mana. Nah, kemudian saya
Saya sedia karena sebenarnya saya sudah tahu kangen water itu dari tahun 2011 ya, yang waktu 2018 waktu itu sekolah baru di SMP 3. Nah saya juga sering nongol status WA-nya Bu Iis waktu itu, saya sering baca nanti ini sampai itu ngintip ya. Kan lihat status WhatsApp-nya. Lihat status Bu Iis dan ternyata kayaknya ini mungkin satu jalan buat ke sebuah, walaupun memang waktu itu sampai saya fotokan ini seperti ini, saya harus bagaimana, dan akhirnya dalam pertolongan beliau saya bisa menghadirkan mesin di bulan Oktober ya Bu, pertengahan 2025 pertengahan Oktober. Tapi dengan posisi suami masih di Nagreg, saya di Cisarua, mesin di Cisarua. Waktu itu kata Bu Iis bawa saja mesinnya ke Nagreg, tapi dengan kondisi masih saya belum paham benar, airnya saja yang dibawa, ya saya bawa airnya karena setiap minggu saya bolak-balik. Ya hanya di bulan November awal, alhamdulillah suami saya itu ingin pulang. Ya pulang, dan kan Bu Iis mengatakan harus dari pres mesin waktu itu, harus diusahakan kan dari pres mesin. Saya gimana ya ini belum, ini suami saya ingin pulang waktu itu. Alhamdulillah, jadi pengobatan bisa berlanjut. Alhamdulillah pulang ke Cisarua, meneruskan pakai minum itu dari pres mesin. Hanya awalnya kendalanya karena kan sering batuknya itu batuk berdahak sampai menyalahkan ini gara-gara air. Jadi saya bingung, masa air cuma dikasih air saja bikin batuk gitu kan, bukan air manis, bukan apa. Enggak mau, karena kan di sini dingin, mau pakai air panas saja. Nah saya juga gimana ini untuk dari mesin ini kan lebih bagusnya yang press itu yang dingin. Kalau dipanaskan bagaimana? Saya konsultasi lagi dengan Bu Iis. Oh bisa yang pH 8 ya waktu itu Bu Iis menganjurkannya. Dengan sembunyi-sembunyi saya juga ke suami juga karena pinginnya minum air panas, ya udah saya panaskan. Jadi Ibu manasin air kangen tapi nggak bilang nih sama suami kalau ternyata kangen water. Iya, karena dia menyalahkan nggak mau minum itu karena batuk, jadi batuk. Bapak menjadi ini sembuh kalau minum air panas. Emang air panasnya juga itu dari mesin kata saya itu. Sampai alhamdulillah sampai sekarang beliau mau, dan lukanya itu juga dicuci dengan, kalau luka mau dicuci dengan strong acid, strong kangen. Iya, strong acid, strong kangen juga mau sedikit minum dari awal itu. Nah, strong acid terus berlanjut, dan alhamdulillah pada kemarin tadi memang apa namanya, mulai dia itu memang mengering lukanya kayak begitu. Itu mulai kelihatan tuh pas udah berapa bulan minum? Dari November itu, Desember itu udah mulai kering ya. Terus yang Bapak minum hangat tapi dia nggak tahu tukang water, terus dia bilang batuknya hilang. Nah itu pas udah berapa lama? Di Januari itu udah. Ya, Januari Februari itu udah mulai nggak mau minum katanya gitu. Ini kan bikin batuk, setiap Bapak habis minum kenapa batuk katanya gitu. Jadi nggak mau. Saya kali itu ternyata ya alhamdulillah, dan saya tidak menggunakan air lain selain untuk masak dan sebagainya juga gitu. Dan alhamdulillah tadi subuh beliau sudah bisa, kakinya dilipat sehingga bisa ikut sholat berjamaah. Masya Allah. Di masjid? Di masjid. Masya Allah. Jadi tadinya bahkan dilipat aja susah. Dilipat aja. Untuk ke masjid aja gimana nanti Bapak sholatnya? Asalnya seperti itu. Sebelum
Ramadan itu udah Jumat, mau Jumatan kan cuma sebentar, tapi untuk hari ini beliau mau berjamaah. Masya Allah, baru pagi, baru subuh tadi nih ya. Iya. Masya Allah, baiklah. Tapi kalau ibu sendiri juga minum ya? Saya minum. Full ya, karena nih kabarnya beliau juga warawiri di berbagai betul. kabupaten, Iya, kota. ke beda itu apa? Di Kabupaten Bandung Barat, tapi daerah Saguling yang lokasinya Yang guling-guling. naik itu Oke. naik turun. Masya Allah ya, jadi Bu Yeni terima kasih banget Iya. nih sharingnya ya. Mungkin bisa jadi ada juga orang yang punya gejala yang Iya, sama. dan anak-anak saya juga alhamdulillah, anak saya kan punya asma juga, alhamdulillah tidak pernah kambuh. Masya Oh. Allah. Ada lagi? Banyak yang Banyak yang tiga anak saya itu minum semuanya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Bu Yeni terima kasih banyak sudah sharing ya. Kita doakan Bapak terus sehat ya, Amin. jadi lebih produktif, Amin. lagi pokoknya sehat, bahagia, sejahtera selamanya, dan terutamanya ibu juga. Dan semoga ini sharing videonya bisa jadi amal jariah, Bu. Ada yang punya kendala yang sama, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan kesehatan lewat solusi yang sama ya. Bu Yeni dan Sarah dari Kota Cimahi. Terima kasih sudah mendengarkan.